Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihaddihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian tadabbur Al-Qur'anul Karim yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, duha yang cerah ini tidak panas dan tidak dingin, sedang kita bisa dihimpun oleh Allah di rumahnya di Baitullah Masjid Al-Hakim Pantai, ya, Padang. Semoga kehadiran kita di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmatnya, ampunannya, ilmu dan pemahaman sehingga tambah baguslah kedudukan dan amal kita di dunia ini insyaallah. Kita akan lanjutkan tadabbur surat atau ayat Al-Qur'anul Karim yang mana kita sampai pada surat At-Takatsur, ya Pak. Surat baru yaitu surat At-Takatsur. Sebelumnya kita membahas surat Al-Qari'ah, sekarang kita membahas surat At-Takatsur. Sebagaimana biasa kita baca dulu mengharap berkah dari suratul Fatihah, kemudian kita lanjut bersama-sama membaca surat At-Takatsur ini. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahu ta'ala. Surat At-Takatsur, surat yang disepakati oleh para ulama, mayoritas mereka disebut surat Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi hijrah. Topiknya berkenaan tentang zuhud terhadap dunia dan mewaspadai perbuatan yang tercela, yaitu at-takatsur, bermegah-megah, bermewah-mewah, berlebihan dalam mencintai harta dunia yang memalingkan kepada Allah. Inti daripada surat At-Takatsur itu mengajak zuhud kepada dunia, fokus kepada ketaatan kepada Allah, jangan sampai gagal fokus, jangan sampai dipalingkan oleh namanya dunia. Sifat zuhud yang diseru dan yang dicela sifat at-takatsur. Surat ini
secara urutan dia turun surat yang ke-16. Secara urutan turun dia surat yang ke-16. Turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun setelah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, dan surat ini setelahnya turun surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kemudian terdiri atas 6 ayat. Terkadang atau seringnya di mushaf dinamakan surat At-Takatsur. Itu mayoritas mushaf menulis seperti itu. Namun sebagian ulama mushaf menulis dengan surat Al-Hakum. Surat Al-Hakum. Demikian yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam muqaddimah pendahuluan surat ini di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il alha yulhi. Al-ilha artinya dua, melalaikan dan melupakan, menyibukkan dan melupakan. Itu arti asasnya, arti dasarnya. Al-ilha, al-alha yulhi memiliki dua makna. Yang pertama menyibukkan, kemudian melupakan. Alhaakum makanya maknanya syagalakum, telah menyibukkan kamu. Siapa? At-takatsur itu. Jumlahnya jumlah fi'liyah, kata kerja, tapi pelakunya itu adalah at-takatsur, bukan orang, tetapi dia sebentuk sesuatu, perilaku, sifat. At-takatsur itu seolah-olah dipersonifikasikan telah menyibukkanmu. Menyibukkanmu dari apa? Jadi kalau orang sudah terkena penyakit takatsur, dia sibuk, tapi kesibukannya itu memalingkan dari kesibukan yang lebih penting. Kemudian makna yang kedua, alhaakumut takatsur, maknanya ansakumut takatsur. Takatsur itu membuat kamu menjadi lupa. Lawan lupa ingat. Kalau arti pertama tadi menyibukkan, yang kedua artinya menjadikan kamu lupa, lalai, lengah. Alhaakumut takatsur. At-takatsur itu telah melalaikanmu, menyibukkanmu, membuat kamu lupa. Tentu yang jadi pertanyaan sekarang, menyibukkan, sibuk dengan apa, lalu hal apa yang dilupakan jadinya? Yang jadi pertanyaan sekarang, hal apakah yang menjadi terlupa? Jadi ketika Allah bilang alhaakumut takatsur, bahwasanya at-takatsur itu membuat kamu lupa. Lupa kepada siapa? Kepada kewajibanmu sebagai hamba Allah. Lupa bahwasanya kamu punya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu punya agama yang mesti dijalankan. Memalingkan seseorang artinya kalau orang berpaling, ada kesibukan dan ada yang dia kerjakan yang semestinya ada hal yang lain yang seharusnya dia lakukan. Ya. Anak sekarang suka main game online dari pagi sampai pagi lagi, itu di handphone sama laptop, game PC. Artinya kata orang tuanya, kamu lalai, kamu sibuk dengan handphone dan kamu lalai dari tugas sekolah. Jadi segala sesuatu yang menghalangi kita atau mendistrak kita terhadap tujuan semula, tujuan asas, itu yang disebut apa? At-takatsur. Ya, at-takatsur itu adalah faktor yang menyibukkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an
zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, itulah mereka yang rugi. Jadi alhaakumut takasur maknanya ada dua kalimat yang dihilangkan, yang sudah mafhum, sudah maklum, maka tidak disebut. Bermegah-megah, memperbanyak harta, memperbanyak dunia itu telah melalaikanmu dari mengingat Allah. Kalau kita mau bikin bentukannya jadi alhaakumut takasur minal amwali wal aulad an zikrillah. Tapi disingkat saja alhaakumut takasur, sudah cukup karena sudah maklum bahwasanya at-takasur memperbanyak harta dan anak. Kalau dalam buku-buku tafsir dua itu, kalau Quran juga bicaranya yang disebut memperbanyak di sini dua, al amwalu wal aulad, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Harta dan aulad, amwal harta dan aulad anak-anak. Karena memang di zaman tersebut kekayaan seseorang itu dinilai dari dua hal yang paling tinggi. Yang pertama adalah berapa harta yang dia miliki, emas dan perak atau ladang, itu semua termasuk harta, properti lah, benda-benda yang dimiliki, budak, onta, kuda, kebun korma, sumur dan lain sebagainya. Itulah kekayaan, amwal. Kemudian ada namanya kekayaan yang berbentuk keturunan, yaitu aulad, jamak dari walad, anak keturunan, terutama laki-laki. Jadi standar kekayaan di zaman ayat ini turun, di zaman Arab jahiliyah itu adalah dua. Yang pertama harta, yang kedua adalah anak. Orang yang tidak punya anak itu tercela. Apa kata Quraisy kepada Nabi kita? Butira Muhammad, Muhammad itu terputus, ya. Karena Nabi Muhammad SAW anak laki-laki beliau meninggal 3 orang anak laki-laki beliau. Nah dikatakan Butira Muhammad, Muhammad itu terputus ke nasab dan keturunannya. Kemudian dikatakan orang itu kaya apabila dia memiliki harta yang banyak, ya, kekayaan yang banyak. Maka kata Allah alhaakumut takasur minal amwali wal aulad. Jadi kekayaan, memperbanyak harta dan anak itu telah memalingkan kamu dari apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an zikrillah. Maka ulama sebagian menyebutkan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Minimal ada 4 asbabun nuzul ayat ini. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini berkenaan tentang orang Yahudi, ahlul kitab, yang sering membanggakan jumlah anak mereka. Mereka berkata, nahnu aktsar min bani fulan kaza wa kaza. Jumlah kita paling banyak dibandingkan bani yang lain, keluarga yang lain, suku yang lain. Itu kebiasaan Yahud, ahlul kitab, ya. Jadi mereka membanggakan jumlah populasi mereka, ya. Sekarang jumlah Yahudi minoritas di dunia ini, tapi 90% dari penerima hadiah Nobel itu ternyata Yahudi. Tidak sampai mungkin 1% jumlah penduduk dunia Yahudi, tapi mereka pengaruhnya luar biasa, ya. Itu pertama. Yang kedua, turun berkenaan tentang kebiasaan Arab jahiliyah, Quraisy. Ada 2 suku yang selalu tanding-tandingan jumlah anak, yaitu suku Bani Abdi Manaf, Quraisy juga, klan Quraisy, dan suku Saham, Bani Saham. Jadi Bani Abdi Manaf versus Bani Saham, Bani Sahmin. Jadi Bani Saham mengatakan, kami lebih banyak di antara kami pemimpin Sayyid, banyak laki-laki hebat di kalangan kami. Oh, Bani Abdi Manaf tidak mau kalah, justru kami yang
lebih banyak lagi orang-orang hebat di antara kami. Berbangga-bangga ketokohan ibaratnya. Kalau tadi Yahudi berbangga-bangga jumlah anak, kalau Quraisy berbangga-bangga banyaknya tokoh dari kami. Ya. Jadi kalau ada orang yang sifatnya berbangga-bangga dengan banyaknya tokoh, ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi yang tidak boleh itu sampai fanatisme. Ya, kita bangga di bumi Minang dulu banyak lahir ulama, bangga boleh, tetapi jangan sampai fanatisme. Gara-gara ada ustadz dia dari Jawa, jangan dengarkan, padahal yang disampaikannya itu benar. Itu sudah fanatisme buta namanya. Gara-gara ada ulama dari Arab sehingga kita tak mau dengar, atau orang Arab sendiri merasa ulama kita ya ulama Arab saja, kalau bukan Arab dia tidak usah kita dengarkan. Itu salah juga ya. Kemudian yang ketiga, sebab turunnya ayat ini berkenaan tentang kaum Ansar, suku Bani Harithah dengan Bani Harith. Suku Bani Harith dan Bani Harithah, dua-duanya juga sama perilakunya, Arab jahiliyah juga ya. Namun kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, banyaknya sebab turun ayat ini ya, sebenarnya semuanya itu mencakup baik orang Ahlul Kitab, baik kebiasaan orang Ansor, baik kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan-kebiasaan ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau berbangga-bangga itu sudah masuk fanatisme dan memalingkan dari zikrullah. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, al-ayatu ta'ummu jami'a ma zukir wa ghairahu. Sesungguhnya makna ayat ini mencakup seluruh asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, baik kepada Ahlul Kitab Yahud, baik kepada kaum Ansar, baik kepada kaum Arab Quraisy ya. Hatta zurtumul maqabir. Apa makna hatta zurtumul maqabir? Makna yang pertama, sampai kamu mengunjungi pekuburan. Maqabir jamak dari maqbarah, kalau kubur jamak dari qabr, tempat dimakamkannya mayit, jenazah, itu namanya qabr atau maqbarah. Hatta zurtumul maqabir, makna yang pertama, bahkan kebiasaan bangga-bangga mereka itu sampai-sampai mereka membanggakan tokoh mereka itu ketika mereka berkunjung kepada komplek pemakaman. Jadi ketika mereka ingin membuktikan siapa yang paling banyak tokoh kita, yang paling hebat laki-laki di antara kita, ayo sini hitung di kuburan. Kau si fulan bin fulan, kau si fulan bin fulan, kau si fulan bin fulan. Disebut semuanya, hatta sampai di kuburan pun mereka masih membanggakan orang-orang yang meninggal tersebut. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama. Nah, tapi makna yang kedua inilah yang banyak dikutip oleh mufassir. Hatta zurtumul maqabir, barulah kamu sadar dari bermegah, bermewah, berbanyak-banyak, berbangga-bangga itu, barulah kamu sadar apabila kamu telah mengunjungi kuburan. Maksudnya ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah, sampai kamu sadar itu waktu kamu sudah meninggal. Ini makna yang banyak diskutip oleh para ulama ahli tafsir ya. Sesungguhnya bermegah-megah itu telah melalaikan kamu, barulah kamu sadar ketika kamu mengunjungi kuburan. Maksudnya kamu mati, berkunjung sebagai mayit, bukan berkunjung sebagai peziarah. Berkunjung sampai ketika dia sudah menjadi mayit, jenazah, dikubur, baru dia sadar karena dibuka barzakh, alam barzakh kepada dia ya. Masalah kelalaian ini, al-ilha dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Quran. Hakikat daripada dunia itu memanglah menjadi ujian, bahwasanya hijab seseorang kepada Allah itu adalah alamud dunia. Seseorang terhijab, tertutup dari mengenal Allah disebabkan karena dia berinteraksi dengan materi.
sehingga melupakan iman kepada yang gaib, yang tidak tampak. Salah satu yang menjadi hijab batin seorang hamba kepada Allah adanya atau wujudnya di dunia. Makanya hakikat dunia itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama ya'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya hakikat dunia itu adalah la'ib, permainan, walahwun, perbuatan yang sia-sia, wazinah, perhiasan, watafakhur, dan saling bangga-bangga, bainakum watakasurun fil amwali wal aulad. Surat Al-Hadid. Ketahuilah, ya'lamu annamal hayatud dunya, hakikat dunia itu kata Allah la'ib, permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Namanya tim sukses, tapi bisa gagal. Ya Bu, 2024 sudah dekat nih. Sekarang 23. Tahun depan itu kan banyak tim sukses, tapi siap-siap gagal. Itu la'ib, itu hakikat dunia, menang, kalah. Walahwun, dan dia senda gurau, perbuatan sia-sia. Ya. Kemudian wazinatun, dan dia perhiasan. Ada hal-hal yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan nafsu. Kemudian hakikat dunia yang keempat, watafakhurun, dunia itu tempatnya saling bangga, apalagi kalau reunian. Sebagian orang malas pai reuni itu, kok malih pai reuni. Nggak ada reuninya, yang ada itu cuman pamer kunci mobil, kuncinya saja. Yang ada pamer jabatan. Coba kalau pergi reuni itu dipanggil, dokter, karena dia dokter. Dipanggil Pak Doktor, karena dia dokter. Profesor, karena dia profesor. Apa lagi? Jadi tafakhur, berbangga-bangga dengan bainakum, status diantara kalian. Watakasurun, yang kelima hakikat dunia ini kata Allah, watakasur, memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi dunia ini adalah hijab bagi seorang hamba untuk mengenal hak. Bahkan dunia ini adalah sebenarnya ujian dan wasilah untuk mengenal Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, malah memalingkan dari tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Munafiqun tadi Allah Ta'ala melarang kita jangan sampai terlena. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, bahwasanya jangan sampai hartamu itu yang kamu punya, yang dititipkan kepada Allah, dan anak-anakmu melalaikanmu, menyibukkanmu dan melupakanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian maka sungguhnya dia merugi. Ya. Melalaikan itu maksudnya apa sih? Habis waktu di situ, habis fokus di situ, sedangkan hak kepada Allah tidak ditunaikan. Ya. Kemudian yang ke apa lagi? Allah memuji dalam surat An-Nur, Allah memuji hamba Allah yang konsisten, tidak dilalaikan dengan dunia. Kata Allah, rijalun la yutulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Dan ada orang-orang yang tidak dilalaikan dengan ada orang-orang yang tijaratun wa bai'un, perdagangan dan bisnisnya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab apa? Kebanyakan orang dengan tijarah, dengan bisnis, dengan bay', dengan jual beli. Bisniskah namanya?
perdagangan kah istilahnya, trading kah istilah lainnya, itu cenderungnya bisa melalaikan. Kalau orang bisa menjadikan itu wasilah dan tidak menjadikan dia lalai dari ingat Allah, maka Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, dan orang-orang yang tidak dilalaikan dengan apa yang dia miliki. Jadi orang yang memiliki tapi dia tidak lalai, dia ingat, itu dipuji sama Allah. Yang lebih parah, sudahlah tidak memiliki tapi lalai juga kepada Allah. Mending yang mana, Bu? Mending nggak punya jadi ingat kepada Allah, atau mending punya tapi tetap ingat kepada Allah, atau punya tapi melalaikan kepada Allah? Mending yang mana? Ya, iyalah mak pilihan Ibu. Ada orang yang dikatakan berarti yang dikatakan zuhud itu berarti bukan berarti tidak punya. Ya. Yang dikatakan zuhud itu bukan berarti bersusah-susah, tidak punya, miskin papa, itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah pilihan. Ya. Dia punya, tetapi yang dia miliki itu hanya di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Ada orang yang takatsur ketika dia tidak punya. Ya. Dia gajinya 5 juta, tapi gaya hidupnya 20 juta. Nah, ini tidak zuhud ini. Atau dia tidak punya, dia fakir, fuqara, miskin, tapi angan-angannya melebihi orang kaya. Ini tidak zuhud juga. Jadi zuhud itu bukan berarti orang yang miskin secara zahir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memuji orang yang punya, tetapi kepunyaan dia itu dia gunakan fi sabilillah, dia keluarkan haknya, dia ambil yang halal-halal saja, kemudian tidak memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian at-takatsur bagi orang-orang munafik dan orang kafir itu boleh jadi istidraj, pembiaran Allah Subhanahu wa taala. Pembiaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Quran, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka ya Muhammad. Ya'kulu, mereka makan, yatamatta'u, menikmati. Wa yulhihimul amal, sehingga angan-angan melalaikan dia, menyibukkan dia. Fasaufa ya'lamun, dan dia akan tahu akibat perbuatannya tersebut. Jadi itu permasalahan ilha atau pelalaian di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Jadi alhaakumut takatsur, sesungguhnya kalau terjemahnya di situ apa, Pak? At-takatsur situ apa artinya? Bermegah-megah. Sebenarnya bukan bermegah-megah, tetapi adalah memperbanyak harta sehingga menyibukkan dia di situ. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Humazah, nanti kita bahas. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a. Yaitu mereka yang mengumpulkan, jamaah, mengumpulkan, yang penting kumpul. Malan mu'addadah, dia mengumpulkan harta yang banyak lalu sibuk sehari-hari menghitung-hitungnya. Kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan fisabilillahnya, sedekahnya, tidak peduli dengan dakwah Islam. Padahal kewajiban orang kaya itu dakwah bil mal. Sekali lagi, ambo agak cerewet soal ini, tidak apa-apa. Kalau ulama dakwah bil qalam, dakwah bil ilmi. Ulama akademisi Islam berdakwah dengan ilmu. Orang yang kuat berdakwah dengan tenaga. Orang yang intelektual berdakwah dengan ide, pemikiran, inovasi untuk mengangkat Islam. Orang kaya dakwah dengan harta. Jadi ada yang bertanya, kenapa Islam tidak maju, umat Islam tidak maju? Karena kita tidak bersatu, yang pertama. Yang kedua, masing-masing komponen umat tidak
tidak melakukan kewajibannya. Ustadz sudah ceramah, sudah mengkaji, sudah mengeluarkan karya-karya. Para alim ulama tuh. Fuqara dakwahnya dengan doa. Tapi kemudian yang orang-orang yang kuat berdakwah dengan prestasi di tengah tenaganya. Tapi kemudian orang kaya tidak mau mengeluarkan hartanya, sehingga tidak berjalan dengan baik, karena semua perlu dana, Pak Ibu. Semuanya ingin berdakwah ala fuqara semua. Yang penting berdoa. Jadi yang pertama tadi allazi jama'a amalan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah, dan dia menyangka harta yang dia kumpulkan inilah yang bisa menyelamatkan dia di dunia wal akhirah. Ya, dunia yang tadinya media untuk taqarrub ilallah, wasilah, dia jadikan sebagai ghayah, tujuan. Ini sudah menyimpang. Ya. Wa yahsabu annama lahu akhladah. Kemudian lanjut kalla la yumbazanna fil hutamah dan seterusnya. Baik. Kemudian apa jadi makna ayat ini itu dijelaskan dalam banyak hadis sebenarnya. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dari Mutarraf an abihi, dari ayahnya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Suatu ketika seorang sahabat datang pada Rasulullah, lalu Rasulullah membaca ayat alhaakumut takatsur. Kemudian Nabi bersabda menjelaskan ayat ini. Yaqulu bna Adam mali mali, yaqulu bnu Adam mali mali. Manusia itu suka berbicara, berkata uangku, 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 uangku. Kayak Tuan Krep ya. Money, 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 money. Kalau bahasa Minangnya piti, 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 piti. Kalau bahasa Betawinya duit ya, duit bahasa Betawi. Manusia sering berkata uangku, uangku, uangku. Wa hallaka ya bna Adam min malika illa ma akalta fa'afnait. Wahai manusia, kata Nabi, yang disebut hartamu itu cuma 3. Yang pertama, ma akalta fa'afnait. Apa yang kamu makan lalu menjadi busuk. Itu harta kita yang pertama. Yang benar-benar kekayaan kita itu cuma itu. Yang pertama, ma akalta fa'afnait. Apa yang kamu makan lalu dia pun menjadi busuk. Makan lontong kini, besok pagi insyaallah ketemu dia tuh. Tapi dalam format bentuk yang tidak sama lagi. Jam 5, antara jam 5 sampai jam 7 pagi itu pasti melapor. Ada yang tidak melapor berarti tidak sehat. Itu yang produk kita makan kemarin tuh. Yang kedua kata Nabi, wa au ma labista fa ablait. Hartamu itu apa yang kamu makan, apa yang busuk dan kemudian busuk, dan apa yang kamu pakai lalu dia menjadi usang. Itu yang kita nikmati. Yang ketiga, au ma tasaddaqta fa amdait. Harta kita itu yang sebenarnya adalah yang kita infakkan, lalu itulah menjadi tabungan kekal di akhirat. Ya. Dulu Nabi pernah menyembelih seekor kambing, kemudian untuk disedekahkan. Jadi Nabi menyembelih kambing, Pak Ibu, kemudian disedekahkan, yang membagikan Ibunda Aisyah atau sahabat yang lain membagikan. Kemudian ditanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apa yang tinggal, apa yang tersisa? Kemudian kata Ibunda Aisyah, yang tertinggal kaki depan ya Rasulullah. Kambing ada kakinya berapa, Bu? 4 ya. Ada kaki depan dan ada kaki belakang. Ya Rasulullah, yang tertinggal, yang tersisa itu hanya kaki depan lagi.
Kemudian kata Nabi menjawab dengan jawaban hakikat. Justru yang tersisa itu adalah, yang tinggal itu adalah seluruhnya kecuali kaki itu. Justru yang tinggal itu adalah seluruh kambing itu kecuali kaki itu. Maknanya apa? Yang menjadi pahala kekal adalah seluruh kambing itu, dan yang tidak menjadi pahala yaitu kaki tadi depan itu. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut hadis ini belum selesai. Wa ma siwa zalika fazahibun wa tarikuhu linnas. Wa tarikun linnas. Wa tarikuhu linnas. Dan yang selain tadi yang kita makan, yang kita pakai, selain daripada itu hanyalah akan menjadi sesuatu yang hilang pergi, dan atau tidak, kalau tidak habisnya, kalau tidak dia menjadi warisan bagi orang di belakang kita. Banyak orang yang mengusahakan harta, ternyata yang dia nikmati sedikit sekali dari harta aja itu. Kebanyakan hanya diberikan kepada orang setelah dia meninggal. Kebanyakan menjadi usang tak terpakai, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tabiat manusia at-takasur itu tabiat insan, ya. Kata Nabi, "Lau anna li ibni Adam wadiyan." Kalau seorang memiliki satu lembah min zahab, dari emas, satu lembah emas, la ahab an yakuna lahu wadiyan, maka dia pasti masih pengen satu lembah lagi. Kalau lembah emas itu agak sulit kita bayangkan. Kalau orang punya satu kapling tanah, ya, pasti dia pengen 2 kapling. Kalau dia punya satu mobil, pasti pengen mobil yang kedua. Kalau dia punya satu istri, pasti pengen yang kedua. Itu tabiat, Bu. Ambo ngecek tabiat saja, Bu. Jangan Ibu berang, Bu. Tabiat manusia itu tak pernah kenyang dari apa yang dia miliki. Alhaakumut takasur. Kemudian apa kata Nabi? Walay yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Sampai kapan tabiat itu hilang? Sampai mulutnya, ini bahasa hadisnya mulutnya, fahu, sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, barunya kenyang. Kapan mulut sudah dipenuhi oleh tanah? Ketika masuk liang lahat. Waktu di liang lahat itu kan badan kita dimiringkan, dan bagian muka itu dibuka. Sunnah kita mengambil 3 genggam tanah sebagai bantal. Satu bantal tanah itu sebesar bola tenis, itu diletakkan di pipi, sehingga yang pertama membusuk, yang terkena tanah itu apa, Bu? Bagian muka, mulut kita itu. Ya. Ketika itulah baru manusia tidak menginginkan apa-apa lagi. Emas tidak pengen, mobil tak ingin, rumah tak ingin. Yang dia inginkan cuma selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, itu saja sudah. Jadi jangan terdistrak kamu, kata Allah. Jangan salah fokus. Alhaakumut takasur. Jangan dunia ini yang seharusnya menjadi wasilah, alat menjadi tujuan. Nah, ini uang bukan berarti kita membenci dunia. Kita perlu uang, sebagaimana kita perlu air. Tapi air kalau kebanyakan tidak tepat juga salah. Kita tidak membenci api, tapi bagaimana mengontrol api. Kalau api terlalu besar, pertama masakan gosong, kalau tidak pandai masaknya gitu. Kedua, gas cepat habis. Yang ketiga, bisa berbahaya, membakar diri dan rumah. Tapi coba apinya bisa dikontrol, maka bermanfaat dia.
Air juga begitu. Kalau sagiko kan manis airnya, sakit, namanya pas gitu kan, penuh tapi ada sedikit, kan enak dilihat. Coba kalau panuh membuang, apa yang mau minum? Sudah ada takaran dan kadarnya begitu. Jadi dunia ini alat, bukan tujuan. Yang dicela oleh Allah itu telah menjadi tujuan alat tersebut. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya suatu ketika Nabi SAW membaca ayat qara'an Nabi SAW alhaakumut takatsur. Kemudian maknanya ialah, apa yang maksud takatsur itu? Takatsurul amwal, memperbanyak harta. Jam'uha min ghairi haqqiha, mengumpulkannya asal dikumpulkan, mengumpulkannya tidak mematuhi hukum halal haram, pokoknya tak kumpul. Yang halal diambil, yang syubhat diambil, yang haram pun disikat. Kemudian wa man'uha min haqqiha, setelah berkumpul harta itu dia tidak keluarkan zakatnya, tidak dia keluarkan bagian orang-orang yang ada bagian harta di dalamnya. Kemudian wasyadduha fil aw'iyah, kemudian dia tumpuk-tumpuk harta itu, ditumpuknya. Ini gaya hidup crazy rich. Tahu bu istilah crazy rich? Crazy gila, rich orang kayo. Jadi artinya crazy rich, orang kayu gilo. Nah, crazy rich ini orang yang sangat-sangat kaya, itu maksudnya. Yang jumlah mereka mungkin tidak sampai 2% penduduk bumi itu, atau mungkin 1%. Orang kaya di Indonesia ini bu, cuma 1-2%. Pemilik tambang, batu bara tuh, siapa bosnya tuh. Itu mereka punya gaya hidup, beli mobil karena suka, beli rumah karena suka. Lah dibangunnya rumah dari uninya dong, tidak lo dikontraknya dong. Pembantu saya suruh berasihan. Ada yang begitu bu? Kampung bu begitu. Rumah dibangun tapi tidak dipakai. Mobil dibeli tapi hanya untuk memenuhi garasi. Dipakainya sekali sebulan, sekali setahun. Jadi wasyadduha fil aw'iyah, dan dia menyimpannya di wadah. Wadah itu macam-macam. Wadah hartanya kan tergantung. Kalau dia digital berarti saldo GoPay gitu, contoh e-money itu wadahnya juga itu. Atau rekening itu wadahnya juga itu, bank. Atau saham, atau tanah, atau garasi mobil, atau berangkas. Semuanya itu harta, tempat penyimpangan. Jadi takatsur yang dilarang, yang tercela di sini yang pertama, takatsur yang memalingkan dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dunia ini ujian untuk seorang hamba. Yang kedua, takatsur yang dilarang di sini, memperbanyak di sini adalah takatsur yang tidak tahu aturan. Dia memperbanyak tapi dia tabrak, dia labrak semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli ini halal haram lagi. Kemudian tidak dipedulikan hukum-hukum yang berkaitan tentang syariat harta, zakat misalnya. Itu yang terlarang. Kalau tidak melalaikan kepada Allah, kemudian dia gunakan harta itu untuk fisabilillah, kemudian dia mencari dengan jalan yang halal, maka itu bisa terpuji. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'. Laki-laki yang kaya raya tetapi dia tawadhu. Laki-laki kaya raya tetapi dia, seseorang yang kaya raya tetapi dia jihad fisabilillah dengan hartanya. Lelaki yang kaya raya atau seorang yang kaya raya, rich, tapi dia raih dengan cara yang halal, itu terpuji dalam Islam.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu tidak akan mencapai derajat kebaikan yang tinggi, kata Allah, sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu senangi, yang kamu cintai. Siapa sahabat yang dapat ayat itu, fadilah ayat itu? Banyak. Tolhah, dia jual, dia infakkan sekian ratus hektar kebun kormanya. Ada sahabat paling suka kuda ini dijual fisabilillah. Jadi orang kaya yang mencari hartanya dengan halal, dia kaya Pak gua, tapi penghasilan itu halal. Kemudian dia menunaikan zakatnya dan dia berinfak fisabilillah untuk meninggikan kalimat Allah dengan hartanya itu orang yang dicemburui oleh fuqara sahabat. Pernah kita ceritakan kisahnya kan? Ya Rasulullah, kami miskin, tapi orang-orang kaya dari kalangan sahabatmu, mereka sholat, kami juga sholat, mereka puasa, kami juga puasa, tapi mereka bisa berjihad dengan harta, kami tak bisa. Mereka bisa haji, kami tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, mau tak aku tunjukkan sebuah amal yang apabila kalian lakukan, tidak ada yang bisa menandingi kalian. Apa itu? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir Allahu Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan amalan ini setiap kali lepas sholat. Itu cemburunya orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Ternyata amalan ini bocor kepada orang kaya juga mengamalkan. Ya Rasulullah, bocor amalannya. Mereka juga mengamalkan dengan amalan yang sama. Baru kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membagikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, balik ke hakikat, balik bahwasanya kaya miskin itu bagian dari tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya orang kaya karena ada yang miskin, adanya orang miskin karena belum kaya gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan Ibu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya kita kan orang Islam nih, boleh berbeda negara Ustaz. Misalnya mau kemana, misalnya pokoknya dipakai ke jalan Allah, boleh Ustaz? Baik, tadi sudah dikatakan bahwasanya at-takasur yang dilarang ayat ini adalah dijelaskan langsung oleh Rasulullah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dari hal yang haram, kemudian dia tidak mengeluarkan hak dari hartanya, kemudian memalingkan dia dari zikrullah, itu tercela. Artinya kalau hartanya itu dikumpulkan dari sumber yang halal, kemudian dia keluarkan haknya, zakatnya, kewajiban di dalam hartanya tersebut, kemudian dia gunakan untuk fisabilillah, justru terpuji, justru sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dicemburui oleh orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Oleh sebab itu sebagian ulama itu memang berdagang tujuannya untuk dipuji Allah. Imam Abu Hanifah pedagang kain, Imam Malik kaya raya, memberikan beasiswa kepada murid yang terbaiknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i miskin. Ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, melihat kondisi ini anak cerdas, potensi, tetapi sayangnya kurang piti. Makanya Imam Malik selesai memberikan beasiswa khusus kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagian ulama itu bekerja, berdagang, menjadi orang kaya untuk dipuji Allah. Rijalun la tulhihim, orang-orang yang kaya yang tidak dilalaikan dengan kekayaannya. Kalau kita ingin dipuji orang, ingin jadi kaya, iya Pak, Bu. Kalau para ulama terdahulu ingin menjadi kaya untuk lillahi kalimatillah, bagaimana dia bisa bersedekah di jalan Allah, kemudian dia bisa dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang fadilahnya untuk berbisnis itu besar juga. At-tajirus saduq al-amin. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur lagi terpercaya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin yaumal qiyamah, dibangkitkan nanti bersama nabi, para siddiqin wasyuhada dan salihin nanti di hari kiamat. Berarti memang
Untuk meraih ini, makanya sebagian ulama itu berbisnis untuk meraih fadilah ini. Dan memang juga berdagang itu, berbisnis itu banyak godaannya, sehingga banyak yang terjatuh kepada kezaliman dan keharaman, tipu-tipu, ya. Nanti dibahas di surat Al-Mutaffifin insyaallah taala. Kemudian hatta zurtumul maqabir ay hatta adraktumul maut. Ini makna umum. Sehingga kapan at-takasur itu hilang? Sampai kamu meninggal. Ketika meninggal barulah seorang itu terobati takasurnya, habis takasurnya. Wa dafantum fil maqabir, dan engkau dikuburkan di dalam perkuburan. Baik, ini jumlah atau kalimat nasihat dan celaan bagi orang yang berbuat at-takasur. Bima'na syaghalukum al-mubaha bikasratil mali wal aulad an ta'atillah hatta muttum wa dufintum fil maqabir. Kamu sibuk dengan memperbanyak harta dan anak-anak dari mengingat Allah, taat kepada Allah, sampai kapan? Sampai kamu mati, kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalla, sekali lagi itu teguran keras. Jangan babuek demikian, dan sekali-kali babuek demikian. Jangan lakukan itu. Tapi ini maknanya sangat tegas. Kalla, jangan berbuat demikian. Berarti dilarang. Takasur itu hukumnya haram, terlarang, tak boleh. Saufa ta'lamun, saufa itu kata yang menunjukkan kejadian di masa depan. Kelak kamu akan mengetahuinya. Ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak kamu akan mengetahuinya. Ada kemiripan tidak bu ayatnya? Sangat mirip. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kelak kamu akan mengetahui, kelak kamu akan mengetahui. Di sini ada dua tafsir pemaknaan. Yang pertama, tikror, pengulangan ini litakidi wa taghliz. Pengulangan ini untuk penegasan dan pencelaan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu kalimat ungkapan yang diulang, maknanya itu tegas. Ini makna yang pertama. Tafsir yang kedua, atau makna yang kedua adalah tikror lil halatain, pengulangan karena masing-masing ada dua hal. Ya. Kalau kita lihat, perhatikan Pak Ibu ya. Jadi kata Allah, kalla saufa ta'lamun, jangan berbuat demikian. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Kan enggak disebut gitu. Berarti objeknya, maf'ul bihnya dihapus. Kelak kamu akan mengetahui. Tak ada disebut mengetahui apa. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun, kelak kamu akan tahu. Apa yang kita ketahui kan tidak disebut di situ ya. Ada yang disebut? Tidak disebut. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya, enggak disebut akibatnya di situ. Kelak kamu akan tahu azabnya, enggak disebut di situ. Kelak kamu akan mengetahui dampaknya, efeknya, enggak disebutkan objeknya di situ. Sesuatu yang tidak disebutkan objeknya itu ancaman yang luar biasa, ancaman yang keras. Ya, dalam bahasa kita juga begitu, caliak labiko. Apa yang dicaliakkan? Kan tidak ada disebutkan orang. Ya Pak ya? Ada orang mengancam kita gitu, caliak labiko. Apa yang dilihat? Apa yang dicaliak? Kan tidak disebutkan. Tidak disebutkan sesuatu menimbulkan efek misteri. Misteri itu menimbulkan efek rasa takut yang lebih. Ya. Jadi kalau orang tua melarang anaknya, misalnya anaknya lari-lari atau manjat pohon, anak laki-laki lari kencang-kencang sini-sini, kata anaknya,
Kata ibunya, nak jangan lari-lari, nanti terjatuh. Disebutkan efeknya itu, berarti ibunya belum terlalu marah tuh. Beko jatuh, beko. Tapi kalau ibunya bilang, jangan lari-lari, celik beko. Itu sudah mengancam, sudah mengerikan dampaknya itu dibandingkan ungkapan yang disebut tadi objeknya. Begitu juga, kira-kira begitu ya gaya bahasa ini. Kalla saufa ta'lamun, jangan berbuat demikian, kelak kau akan mengetahui. Mengetahui apa? Tidak disebut, misteri di situ. Adanya ditafsirkan oleh sahabat. Siapa yang menafsirkan? Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka berdua? Kalla saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibat dari at-takasur itu ketika nanti setelah meninggal. Setelah meninggalnya itu kapan? Dua cabang. Saufa ta'lamun yang pertama, saufa ta'lamuna maknanya kalian akan mengetahui akibatnya di kubur, di alam kubur, di barzakh. Saufa ta'lamun yang kedua, yakni di akhirat, di neraka. Jadi kalla saufa ta'lamun yang pertama, kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini, kata Allah, di kubur, di alam barzakh. Kalla saufa ta'lamun yang kedua, kalian akan ketahui kemudian dampaknya di apa namanya? Di akhirat, di neraka. Nauzubillahi min zalik. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga disebutkan juga oleh para mufassir, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu tertuju kepada orang kafir. Jangan berbuat demikian, wahai orang kafir, kalian akan ketahui nanti akibat perbuatanmu ini di akhirat, di azab. Summa kalla saufa ta'lamun yang kedua kepada orang beriman. Jadi ayat ini umum, bisa berbangga-bangga, bermegah-megah, bermewah-mewah, itu penyakit manusia. Tidak kenal orang Islam bisa juga terkena penyakit yang sama. Orang kafir juga bisa, ahlul kitab juga bisa, seluruh tanpa kecuali ya. Jadi kalla saufa ta'lamun, wahai kuffar, wahai orang kafir. Summa kalla saufa ta'lamun ayyuhal mu'minun. Itu tafsirannya. Baik. Kemudian dulu orang-orang meminta fatwa kepada Ali. Ya Ali, sebagian kaum muslimin saat itu meragukan adanya azab kubur. Lihat dua azab kubur tuh. Maka banyak aliran akidah ketika itu yang mulai menyimpang, yang mengatakan azab kubur itu tak ada. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidakkah kamu membaca kalla saufa ta'lamun? Jangan berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui azab di dalam kubur, maknanya itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa dalil azab kubur itu? Karena ahlu sunnah tidak berbeda pendapat soal adanya azab barzakh itu. Fitnah kubur itu ada, azab kubur itu ada. Kalau secara umum kita sebutnya fitnatul barzakh atau fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnah itu artinya ujian. Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus maka barzakhnya menjadi tempat yang indah, taman-taman surga. Yang gagal menjadi lubang neraka. Hufratun min hufarin niran. Yang berhasil jannah raudatun min riyadil jannah. Maka ayat ini, ayat kedua dan ketiga itu dalil adanya azab kubur. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Sampai kamu mengunjungi makabir, makabir jamak dari makbarah, kuburan. Kalla saufa ta'lamun, jangan berbuat demikian, kalian akan mengetahui akibatnya di mana? Di kuburan yang disebutkan di ayat yang kedua tadi itu. Dan dalil mengenai azab kubur itu bukan hanya ini, banyak ayat Quran yang lain dan banyak hadis yang lain. Ini salah satu dalilnya. Nanti lain kali bisa dibahas. Baik. Jadi kata
Imam Qurtubi, kalau Allah sudah bilang kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, maknanya la taf'alu, jangan lakukan itu, at-takasur tadi itu. Maknanya jangan menjadikan wasilah dunia menjadi tujuan, itu maknanya. Jangan kamu jadikan dunia itu yang tadinya menjadi wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah, malah jadikan itu tujuan, itu maknanya. Kalau tidak, fa innakum tandamun, kalau tidak kamu akan menyesal. Kemudian la taf'alu fa innakum tandamun. Apa tadi? Takasur tadi, jangan ambil harta yang haram untuk sekedar dikumpulkan banyaknya itu. Jangan kamu ambil harta yang haram, jangankan yang haram, yang syubhat saja jauhi. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti di kubur dan di akhirat. Itu makna ayat kalau kita tadabburi ya. Kemudian apa lagi maknanya? Apa tadi Bu? At-takatsur, ambil yang haram. Kemudian jangan sekali-kali tidak dikeluarkan zakat dan kewajiban harta, kewajiban Islam di dalam harta. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti di kubur dan di akhirat. Kemudian jangan sekali-kali kamu biarkan harta itu tertumpuk tidak digunakan untuk fi sabilillah. Kalau tidak demikian, kamu nyesal nanti di kuburan dan di akhirat. Jadi maknanya jadi luas. Berdasarkan pendapat Imam Qurtubi dikaitkan dengan hadis-hadis tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat kalla dua kali diulang, sawfa ta'lamun, menunjukkan apa? Konsekuensinya yang berat. Punya harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya bakal jadi azab. Jadi beratnya fitnah dan pertanggungjawaban terlihat dari kalimat kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Maka itu yang dirisaukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kaya dari kalangan sahabat Nabi itu. Jadi kata Utsman, saya khawatir di akhirat kelak dengan hisab harta saya. Padahal sahabat, nggak mungkin sahabat itu makan harta haram. Kenapa? Karena orang kaya menunggu 500 tahun masuk surganya. 500 tahun itu setengah hari. Jadi orang miskin duluan masuk, baru kemudian karena lamanya hisab orang kaya, baru kemudian dia masuk dalam surga. Jadi kata Nabi, kebanyakan ahli surga itu adalah orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin biasanya lulus ujiannya, ujian sabarnya lulus. Tapi orang kaya lama pertama dihisab, yang kedua kebanyakan kekayaan itu ujian berbentuk nikmat dan bisa lebih cepat atau lebih mudah memalingkan seseorang, melalaikan seseorang. Ya. Kebanyakan ahli surga itu miskin dan cepat masuk surganya. Ya. Dan kebanyakan ahli neraka itu ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa aksirna listighfar, adalah kaum perempuan. Ya ma'asyaran nisa, kata Nabi kita, wahai para wanita, bersedekahlah, tasaddaqna wa aksirna listighfar, dan perbanyak istighfar. Fa inni uritu kunna aktsara ahli jahannam, sungguhnya aku diperlihatkan kebanyakan penduduknya adalah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tasaddaqna, sedekah obatnya, dan istighfar. Kenapa ya Rasulullah kami banyak masuk neraka? Kata sahabat perempuan, yakfurna, kalian kufur, kata Nabi kita. Yakfurna billah, kami kafir kepada Allah, kami kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi. Yakfurna al-ashir, kufur kepada suami, kufur kepada suami. Ya. Hah? Mau
Mau dilanjutkan ke hadisnya nih, Bu? Yakfurnal ashir, kalian kufur dengan adanya nikmat suami. Bu, kita beruntung ibu-ibu di Indonesia. Di Indonesia itu masih seimbang jumlah laki-laki dan perempuan, masih 50-50. Kalau di negara Arab, Libanon, Eropa, Rusia, itu jumlah laki-laki sudah tipis, 20-30%. Banyakkan perempuan. Jadi kalau perempuannya 70%, laki-lakinya 30%, apa kambang senyum begini? Kalau laki-lakinya 70%, perempuannya 30%, kebalik. Perempuannya 70%, laki-lakinya 30%, menikahnya satu-satu, banyak yang tidak dapat suami. Dan yang 30% itu tak semuanya bisa nikah. Macam-macam alasannya. Ada yang takut menikah, ada yang tidak siap menikah, ada yang tidak sanggup menikah, mohon maaf, impoten. Ada yang sibuk dengan karir, workaholic, gilo karajo, tidak sempat untuk urusan kawin-kawin. Ada yang maunya kawin tapi nikah hendak, kumpul kebo. Ada yang nikah juga tapi tidak mau punya anak. Ada yang tidak disetujui oleh calon mertua. Ada yang menyimpang. Ada yang belok. Sudahlah 30%, yang laki-laki 30% itu bermasalah lo kira. Tidak semua jantan. Tinggal 5% lah, Pak. Jadi saya tanya sekarang, ibu-ibu kalau punya suami beruntung atau tidak? Beruntung, apalagi suaminya itu jantan. Ya laki-laki, nyodak beloknya loh. Sudahlah normal, dia laki-laki normal, bertanggung jawab pula, dikasih belanja tiap bulan. Itu udah sedikit tuh, Bu, makin sedikit laki-laki kayak gitu. Sudahlah bertanggung jawab, akhlaknya mulia pula. La haula. Sudahlah berakhlak mulia, soleh pula. Sudahlah soleh, berilmu pula. Sudah berilmu, kaya juga. Sudahlah kaya, tampan juga. Jadi kalau ibu-ibu punya suami kayak gitu tuh, ya Allah, Bu, masih kufur juga. Jadi saya pernah ceramah bulan lalu ke majelis taklim di daerah Lubuk Minturun. Saya bilang, Bu, kalau udah punya suami, Bu, dan dia itu normal, artinya laki-laki normal, dan dia bekerja, itu sudah sedikit yang begitu tuh, Bu. Udah beruntung. Walaupun dia kurang-kurang soleh, nggak apa-apa. Penting kita doa terus dan dakwah terus ke suami. Walaupun dia agak galak sedikit, agak pamberang, dah, Pak. Sabar-sabar selalu. Yakfurnal ashir. Kok jadi ke situ kajian kita nih? Ibu tadi minta lanjut hadisnya kan? Karena kalian kufur kepada suami. Obatnya sedekah. Apa hubungan sedekah dengan kufur ke suami? Ternyata yang menyebabkan orang terjatuh kepada at-takasur itu hasutan wanita. Apa aku sebenarnya lurui? Cuman karena suami karena istrinya kompor, manas-manasin terus, akhirnya bapaknya mengambil yang haram. Makanya kata Nabi, tasaddaqna, wahai perempuan, sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu, orang yang bersedekah, rajin sedekah, itu mengikis sifat hubud dunianya. Sedikit-sedikit kerak-kerak cinta dunianya itu, hobi foya-foya sosialitanya itu terkikis. Sedikit-sedikit dia zuhud. Akhirnya wanita demikian tidak lagi mendorong suaminya kepada pekerjaan atau uang yang haram. Jadi itu korelasi hikmah antara perintah sedekah
dan kufur kepada suami. Terus terang, fitnah laki-laki itu wanita. Fitnah laki-laki paling utama itu wanita. Itu Nabi sendiri yang ngomong itu. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi umatku kecuali wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kamu wahai perempuan itu luar biasa. Wa kana kaidu syaitan dha'ifa. Tapi makar setan dhaif, lemah kata Allah. Itu ayat tentang siapa, Bu? Zulaikha. Inyo yang Nio setelah ketahuan dia melecehkanku pakai air mata. Ya, Bu. Playing victim dia. Seolah-olah dia yang korban. Maka kata Allah, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kamu ini luar biasa. Maka dilihat di mana robeknya baju Nabi Yusuf. Kalau di depan berarti Yusuf yang mengejar-ngejar Zulaikha. Kalau robeknya di belakang berarti Zulaikha yang mengejar Nabi Yusuf. Ternyata setelah dicek robeknya di belakang. Inna kaidakunna azim. Sekarang lagi viral berita apa itu? Mertua datang ke kontrakan menantu. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, ada pertanyaan. kalau fitnah laki-laki adalah wanita, kalau fitnah wanita apa, Ustaz? Itu yang mau saya sampaikan, harta. Kalau fitnah laki-laki itu wanita, fitnah perempuan adalah alhaakumut takasur. Sungguhnya memperbanyak harta itu yang dominan penyakit ini datang kepada yakfurna bil ashir tadi, perempuan tadi itu. Jadi di balik laki-laki yang hebat, laki-laki yang ahli ibadah, laki-laki yang zuhud, di balik laki-laki yang soleh ada perempuan istri yang soleh di belakang. Bang, mending saya lapar, kami lapar sekeluarga daripada kami makan harta yang haram. Itu wanita yang solehah tuh, perempuan tuh, dipertahankan itu kalau bisa. Tapi yang masalahnya adalah yang penting, bang, celihat lah tuh tetangga lah beli oto baru, rumahnya lah renovasi, wah motor aja baru. Gara-gara itu kan jadi pikiran bagi suami ya, Pak ya. Baca nih. Akhirnya tergoda, jatuhlah kepada yang haram. Kalau ibu gimana, Bu? Pilih istri yang pertama atau istri yang kedua? Kalau istri yang pertama, biarlah kami lapar-lapar daripada makan yang haram, atau yang kedua? Istri yang ketiga, kata ibu. Bang, tidak apa-apa kami kenyang, yang penting halal. Tidak apa-apa kami kenyang, tapi halal. Cerdas ibu. Baik. Sampai mana tadi? Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ustadz, sekarang ada fenomena orang mengadakan acara pesta ulang tahun, ngabisin uang banyak-banyak, pesta perkawinan, habiskan uang banyak-banyak. Kita tahu dia kaya, dia mampu, tapi sangat berlebihan sampai miliaran untuk acara perhelatan atau untuk acara ulang tahun anak. Kita tahu dia orang kaya. Apakah bagi dia itu termasuk alhaakumut takasur? Ustaz, terima kasih. Baik, misalnya ada momentum anniversary atau ulang tahun. Kita ingin mengingat itu sebagai wujud syukur dengan mengundang anak yatim, mengeluarkan harta di situ, tak masalah. Dulu ada wali santri datang ke pesantren, di mana saya pesantren dulu mondok, itu membawa makanan, ya nasi kotak lah gitu. Acaranya ulang tahun, kata Pak Yai, kata Buya kami di situ, ini apa, dalam rangka tasyakur saja, bersyukur kita nikmat hidup, anak ini sehat, dan itu boleh, bagus. Mewujudkan syukur dengan sedekah itu bagus. Tetapi yang jadi masalah sudah berlebih-lebihan. Bisa pula habis dana sekian M, bahkan disorot 3 channel TV. Ada yang begitu, Bu? Artis kayak gitu.
Siapa yang salah itu enggak artis itu sebenarnya, awak yang salah. Kita yang salah membuat artis itu kaya. Joget-joget di TV, bayarannya luar biasa. Padahal caranya tidak ada maknanya sama sekali. Kita yang membuat orang bodoh itu kaya. Ketika mereka orang bodoh itu kaya, maka dia akan bodoh dalam tindakan untuk menghabiskan harta itu. Jadi matikan TV, tidak usah nonton artis-artis itu. Jadi artis itu akan tetap semakin kaya. Kitanya yang nonton kebanyakan di bawah garis miskinan. Nah, ini masalah. Jadi kita membuat don't make bahasa Inggris? Don't make fool. Jangan bikin orang bodoh itu terkenal, famous. Don't make fool famous. Jangan buat orang bodoh itu kaya dan terkenal. Ya dikit-dikit kan kita latah. Apa yang sedang viral, apa yang sedang tren, itu langsung diikuti. Ya, hiburan-hiburan murah kayak lawak-lawak itu disukai. Akhirnya yang tambah kaya siapa? Ya artis-artis tuh. Ketika mereka sudah kaya, mereka namanya bodoh, ya akan menggunakan harta itu dalam kebodohan. Untuk acara, bisa pula acara nikah, ada live streamingnya di 5 TV, ada. Sementara tetangga banyak orang yang kelaparan dan lain sebagainya. Tapi asasnya boleh-boleh saja, tapi tidak berlebihan. Maka itu termasuk kepada alhaqumut takatsur. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut Bu ya. Lanjut tuh, berhenti dulu. Hatta zurtumul maqabir. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada dalam Al-Quran lafaz al-maqabir disebutkan kecuali di surat ini. Tidak ada lafaz al-maqabir, kata al-maqabir itu disebutkan dalam Quran kecuali di surat At-Takatsur ini. Kalau tidak percaya Ibu coba cari Quran seluruhnya. Percaya Bu? Tak percaya selesai. Kemudian apa hukumnya ziaratul kubur? Harta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Ayat ini pun dibahas oleh para mufassir, persoalan hukum mengunjungi ziarah kubur. Ziarah kubur itu tadinya dilarang mutlak oleh Rasulullah SAW. Tak boleh ziarah kubur di awal-awal Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Nabi itu melarang umatnya untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena masih baru Islam mereka, masih ada kebiasaan jahiliyah yang masih dipakai. Apa kebiasaan orang Arab jahiliyah? Mereka datang ke kuburan itu menangis-nangis, memukul-mukul badan, mengambil pasir disiramkan ke kepala. Perempuan merobek-robek baju. Nah, itu kebiasaan Arab jahiliyah ketika di kuburan. Menangis, meratok-ratok, meratap-ratap, mengambil pasir, membuangnya ke muka, ke rambut dan lain sebagainya. Membaca syair-syair. Di syair itu kan banyak macamnya. Ada syair yang meratap, syair-syair yang membuat hati ini berduka, sedih. Makanya dulu di awal Islam Rasulullah melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian setelah Islamnya sahabat itu mantap, sudah keluar kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah itu, barulah kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fal'ani fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Kenapa? Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena itu bisa mengingatkan kita bahwasanya dunia ini sementara. Kita bisa zuhud terhadap dunia, wa tuzakkirul akhirata, dan bisa mengingatkan kita kampung akhirat, bisa mengingat mati. Jadi hukum tadinya haram ziarah kubur menjadi dianjurkan, kecuali wanita yang memiliki hati yang sensitif atau wanita yang masih ada kebiasaan jahiliyahnya. Jadi dia sunnah, wanita pun boleh, tetapi kalau wanita itu hatinya itu senang bersedih sehingga menyebabkan dia tidak ridho dengan ketetapan Allah,
Kan ada orang meninggal tapi dia tidak ridho orang itu meninggal. Makanya kalau kita tidak ridho, kita tidak berimani ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka jatuh kepada dosa besar, maka lebih baik dia tidak ke kuburan. Tapi tetap harus memakai adab. Adab ke kuburan itu salah satunya ialah tujuan kita ke kuburan itu untuk mendoakan mayit, bukan berdoa kepada mayit. Mendoakan mayit, bukan berdoa kepada mayit. Wahai penghuni kubur, penuhilah hajatku. Itu syirik, tidak boleh. Tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Kemudian memintakan istighfar kepada Allah untuk si mayit. Karena salah satu hak muslim pada muslimnya, pada orang meninggal saudaranya dianjurkan kita untuk ziarah. Kemudian menghormati beliau mayit itu dengan cara tidak melangkahi dan duduk di kuburan. Kuburan yang dikunjungi tidak dilangkahi diduduki, tapi kuburan di sebelahnya duduk. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian menghadirkan rasa khusyuk di dalam kuburan itu mengingat maut. Karena banyak juga orang karena mungkin kerjanya itu ya, atau pemuda-pemuda yang sekali-kalinya pergi ke kuburan untuk membantu menguburkan, akhirnya ketawa-tawa di kuburan ya. Pertama, dia tidak adab kepada ahli mayit, ahli keluarga. Yang jelas orang kan bersedih nih, ada keluarga yang meninggal mau dikuburkan, dia malah galak-galak. Nggak ada adab kepada ahli keluarga, dan tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada adab kepada si mayit, dan tidak ada adab untuk dirinya sendiri ya. Masa di kuburan bisa galak-galak ya. Kemudian apa tadi, fazuruha ya. Kemudian setelah kita pulang dari kuburan, dianjurkan kita untuk mandi, dianjurkan untuk mandi. Baik, kapan ke kubur itu yang lebih baik? Hari Jumat. Hari Jumat, kondak sehari sebelum dan sesudah Jumat, hari Kamis atau hari Sabtu. Tapi hari yang paling bagus untuk ziarah kubur itu hari Jumat. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Jadi mayit itu mendengar orang yang mengucapkan salam kepadanya. Bahkan dia mendengar telapak kaki orang yang datang kepadanya walaupun baru di gerbang. Di gerbang terangai. Dan dia sangat senang dengan ucapan salam kita. Apa doanya masuk kubur, Pak, Bu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak begitu. Itu ibu saya ngarang. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin. Salam sejahtera bagi penduduk tanah kuburan ini dari kalangan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah nyusul. Itu kalau paham. Kan ngeri juga ya, Pak. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum, kami akan nyusul kalian insyaallah. Jadi kalau dimaknai itu merinding juga kan. Apalagi Allah dijawab salamnya Waalaikumsalam. Itu lebih merinding lagi. Baik. Sampai sini dulu Bu ya, Pak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita ada ide sebenarnya Pak Ibu untuk safari dakwah, safari tadabbur Quran. Jadi kan selama ini kita di Al-Hakim ya Bu ya, udah hampir setahun kita di Al-Hakim. Berapa bulan Pak? Setahun. Pengajian ini sudah setahun. Kita rencananya mau mengadakan pengajian tadabbur ini di masjid yang lain ya, di masjid yang lebih masuk ke masyarakat. Maksudnya kan ini akan pinggir kota Padang. Misalnya masjid UPI ya, Rahmatan lil Alamin, atau masjid Baitur Rahmah di Bypass, atau masjid Raya Sumbar, atau ya masjid besar-besar juga gitu kan, atau masjid Jabal Rahmah Semen. Tujuannya apa? Supaya refreshing ya Bu ya Pak. Jadi supaya refreshing. Yang kedua yang
Yang kedua, untuk menghidupkan ta'lim, mengenalkan tadabbur, kajian tadabbur ini kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Jadi kita meramaikan masjid-masjid yang ada di Kota Padang ini. Ya, saya yakin kalau orang banyak yang kenal kajian kita ini, maka semakin banyak masyarakat yang cinta kepada kajian Al-Quranul Karim. Ya. Karena mungkin kendala tempat jauh segala macam, tapi saya tanya lagi ke Bapak Ibu, bersedia tidak Bapak Ibu ikut pengajian di tempat yang lain? Sedia Bu? Yang situ ada suara aja. Sedia Bu? Misalnya, nah itu yang sedang kita bahas sama pengurus. Kalau pengurus maunya tetap di sini katanya. Pengurus Al-Hakim maunya tetap di sini. Kalau saya punya ide, itu tempatnya saja yang bertukar. Waktu dan materinya sama, tapi di masjid yang lain. Misalnya 6 bulan kita di masjid situ, Masjid Baitur Rahmah atau Masjid Al-Hakim, Masjid Mujahidin misalnya. 6 bulan aja situ, 6 bulan di waktu yang sama, supaya apa? Menyemarakkan kajian Quran di daerah situ. Dengan kita semua yang hadir. Jangan nanti kalau pindah ibu UPN hadir lagi. Jadi sepi, tidak ada gunanya kajian safari itu. Hah? Ya bolehlah, itu kan baru pembicaraan. Tapi belum ada kesepakatan antara saya dengan pengurus. Ya, kalau pengurus maunya di sini. Tapi saya punya ide, kita bergerak Bu, Pak Ibu. Ya Ibu, misalnya tinggalnya di mana gitu kan? Tetap nanti kita berangkat ke masjid itu, materinya yang materi sama tadabbur Quranul Karim, mungkin ayatnya berbeda, tapi kita ramaikan suasana pengajian di situ. Nanti setelah beberapa bulan pertemuan di situ, pindah lagi ke masjid yang lain. Jadi tukar-tukar sekeliling Kota Padang, Bu. Iya, nanti akan ditentukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dapat kabar segera bagaimana kepastiannya. Tapi sementara kita masih di Al-Hakim saja. Baik, mohon maaf bila salah kurangnya. Tutup dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.